Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusparelia dengan NIM 1504620074, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, mata kuliah Ketahanan Keluarga dengan dosen pengampu Ibu Elmanora dan Ibu Huriatun Kabaro. Pada hari ini saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat mengenai kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Barat pada tahun 2020. Pada bagian latar belakang, Surjono Sukanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka, baik secara fisik maupun non-fisik terhadap orang lain. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bentuk kekerasan pada anak, yang pertama adalah eksploitasi, yang kedua kekerasan fisik, yang ketiga kekerasan lainnya, yang keempat penelantaran, yang kelima kekerasan psikis, yang keenam kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah trafficking. Kemudian, pada bagian paparan data terdapat data kekerasan pada anak di Jawa Barat tahun 2020. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, jumlah kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 paling banyak terjadi pada Kabupaten Sukabumi, yaitu dengan jumlah kasus kekerasan pada anak sebesar 141 kasus. Kemudian pada bagian akar masalah terdapat dua data. Yang pertama data kekerasan pada anak perempuan, dan yang kedua adalah data kekerasan pada anak laki-laki. Anak perempuan berdasarkan bentuk kekerasan di Kota Bandung tahun 2020. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Barat, jumlah kekerasan pada anak perempuan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 paling banyak terjadi pada Kota Bandung, yaitu dengan jumlah kasus kekerasan pada anak sebesar 34 kasus. Dengan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak perempuan di Kota Bandung adalah kekerasan seksual pada anak berumur sampai 19 tahun. Yang kedua, data kekerasan pada anak laki-laki berdasarkan bentuk kekerasan di Kota Bandung tahun 2020. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Barat, jumlah kekerasan pada anak paling banyak terjadi pada Kota Bandung, yaitu dengan jumlah kasus kekerasan pada anak sebesar 15 kasus. Dengan bentuk kekerasan pada anak laki-laki yang paling banyak dialami di Kota Bandung adalah kekerasan lainnya pada anak berumur sampai 19 tahun. Kemudian pada bagian analisis dampak, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi Anggreni dan Samai pada tahun 2013, menjelaskan dampak dari kekerasan yang dialami oleh seorang anak, di mana dampak yang dirasakan dari segi fisik oleh seorang anak bisa berupa rasa sakit secara fisik, yaitu luka-luka, benjolan di tubuhnya, memar, dan ada juga dampak yang dirasakan anak, yaitu malu bertemu dengan orang lain. Sedangkan dampak yang dirasakan dari segi psikis, yaitu anak dan kata-kata kasar yang selalu diterima oleh anak, dapat menjadi kebiasaan sendiri untuk anak berbicara seperti itu. Kemudian pada bagian fishbone diagram, dijelaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kasus kekerasan pada anak. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Pada faktor internal terbagi lagi menjadi 4 bagian yang mendukung terjadinya kasus diri, yang kedua keluarga atau orang tua, yang ketiga pengetahuan orang tua, dan yang keempat adalah pengalaman orang tua. Kemudian pada bagian faktor eksternal juga terbagi menjadi 4 faktor yang mendukung terjadinya kasus kekerasan pada anak, yaitu lingkungan luar, media massa, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya adalah solusi untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan pada anak. Yang pertama itu dan objeknya adalah anak. Bentuk programnya adalah pendidikan pola asuh calon orang tua. Kemudian pada ruang lingkup sekolah, subjeknya adalah tenaga pendidik, objeknya adalah peserta didik, dan bentuk programnya adalah aku sayang badanku. Kemudian pada lingkup masyarakat, subjeknya adalah masyarakat, objeknya adalah anak, bentuk programnya adalah penguatan keimanan dan ketakwaan pada para orang tua,
dan pada ruang pemerintah adalah anak, dan bentuk programnya adalah Kids Helpline. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun poster kekerasan terhadap anak di Jawa Barat pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.